Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. ففي الدروس الماضية ذكرنا علامات أهل البدع، وأن من علامات أهل البدع ما هي؟ Abu Darda. Kemarin kita sebutkan tanda-tanda ahlul bid'ah di pertemuan kemarin. Nah, dan di antara tanda-tanda ahlul bid'ah apa tanda-tandanya? Naam, ahsant. Anna ahlul bid'ah yubghiduna ahlul hadis, bahwa ahlul bid'ah membenci ahlul hadis. Naam, kenapa mereka membenci ahlul hadis? Karena hadis yang mereka bawa. Intinya mereka membenci hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, dan hukum mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran hukum asalnya, kecuali apabila didasari dengan syubhat, dia menganggap hadis itu dhaif. Dhaif. Naam, adapun apabila telah jelas baginya bahwa hadis itu sahih, kemudian dia menolak hadis itu, maka hukumnya sama seperti menolak Al-Quran. Naam, sebagaimana kita sebutkan juga bahwa di antara kebencian ahlu al-bid'ah ketika dikatakan kepadanya sammulana rijalakum. Nah, sebutkan kepada kami siapa yang meriwayatkan kepada kalian, nah, dari hujjah atau dalil yang kalian bawa dalam perkara akidah. Begitu juga mereka membenci ketika para ulama hadis mengatakan haddatsana fulan, karena ahlul bid'ah itu tidak memiliki bid'ah, tidak memiliki perbendaharaan dalam hadis dan ilmu hadis. Hatta Al-Ghazali mengatakan, dia mengakui bid'ati fil hadis muzjah, katanya. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis muzjah, yakni apa? Qalil, rakhis. Dia sendiri mengakui bahwa ilmunya tentang hadis dhaif. Makanya di kitabnya di antara kitabnya apa yang masyhur dipelajari orang-orang, kitab Al-Jami' Ulumul Hikam. Lupa nama kitabnya. Yang jelas dia memasukkan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang dhaif, tanpa memperhatikan kesahihannya. Nah, kemudian kita sebutkan kemarin sedikit tentang tanda-tanda ahlu sunnah. Nah, fama alamat ahli sunnah? Abu Rehan. Nah, kebalikan dari ahlul bid'ah, kan gitu, bahwa ahlu sunnah mencintai ahlul hadis dan mencintai para a'immah al-muhaddisin, mencintai para ulama, para imam muhaddisin. Taib. Sekarang kita lanjutkan, masih berkaitan dengan pembahasan kemarin, tanda-tanda ahlus sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, akhbarana al-hakim Abu Abdullah al-Hafidh. Sampai di sini kemarin ya. Qala askanahu Allah wa iyana al-jannah. Telah mengabarkan kepada kami al-hakim Abu Abdullah al-Hafidh, yang semoga Allah masukkannya ke dalam surga dan kita juga. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قرأ علينا أبو رجاء قطيبة ابن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره
fa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Sufyan. Ini di antara salah seorang ulama. Dia menuliskan di kitabnya Kitabul Iman, li Ibnu Qutaibah. Maka dia di akhir kitabnya itu menuliskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, fa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Sufyan ats-Tsauri. Kalau engkau melihat seseorang mencintai Sufyan ats-Tsauri, catatkan nama-namanya. Yang pertama Sufyan ats-Tsauri. Ini di antara ulama ahli hadis, imam jarh wa ta'dil. Wa Malik ibn Anas, wal Auza'i, wa Syu'bah, wa Abdullah ibn al-Mubarak, wa Abul Ahwas, wa Syarik, seterusnya Syarikan, Al-Imam Syarik, wa Waqi', Imam Waqi', wa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, wa Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi. Kata beliau, fa'lam annahu sahibu sunnah. Fa'lam annahu sahibu sunnah. Kenapa? Karena orang-orang ini di antara a'immatu al-muhaddithin, antara a'immah ahli hadis, dan imam-imam ini di antara ulama yang paling getol membantah ahlul bid'ah di zamannya. Fa'lam annahu sahibus sunnah. Kemudian qala Ahmad ibn Salamah rahimahullah, berkata Ahmad bin Salamah juga di antara ulama ahli hadis, qala fa'alhaqtu bi khatti tahtahu. Artinya, aku juga menambahkan di kitab yang kutulis Yahya, tuliskan Yahya, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah. Falamma intahayna ila hadzal mawdi'. Nah, ketika kita sampai pada titik ini, nadhara ilaina ahlu Naisabur. Kemudian orang-orang Naisabur pun memandang kepada kita. Wa qala haula'il qaum yubghiduna Yahya ibn Yahya. Mereka membenci Yahya bin Yahya. Faqulna lahu ya Aba Raja. Naam, yakni Qutaibah bin Sa'id, yang julukannya. Ya Aba Raja, ma Yahya bin Yahya? Siapa itu Yahya bin Yahya? Qala Abu Raja, rajulun salih imamul muslimin. Seorang yang saleh, imam kaum muslimin. Wa Ishaq bin Ibrahim imamun. Wa Ahmad bin Hanbal akbaru min sammaitahum kullahum. Nah, ini menunjukkan ulama ahli sunnah yang senantiasa membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman ke zaman. Nah, maka di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka sebagian ulama mengatakan man abghadha Ahmad fa'lam annahu sahibu al-hawa. Siapa yang benci Imam Ahmad, begitu juga imam-imam yang lain yang kita sebutkan. Qala wa ana alhaqtu bihaula'i alladhina dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fahuwa sahibus sunnah. Terus aku tambahkan lagi, siapa yang mencintai mereka maka itu juga adalah berada di atas akidah Ahlus Sunnah, kan gitu. Nah, dan bersamaan dengan itu kita meyakini seluruh imam, setiap individu di antara mereka tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum dan lepas dari kesalahan. Nah, hatta para sahabat, setiap individu di antara mereka tidak ada yang maksum, apalagi orang-orang setelahnya. Nah, tidak sebagaimana keyakinan Syiah yang mengangkat imam-imam mereka melebihi derajat para nabi. Nah, qala min a'immati ahlul hadis alladzina bihim yaqtadun wa bihadihim yahtadun wa min jumlatihim wa muttabi'ihim wa syi'atihim anfusihim yu'addun. Nah, mereka lah ahlul hadis yang kita sebutkan dan orang-orang yang mengikuti para ulama muhadditsin. Nah,
Qala rahimallahu ta'ala wa fi atba'ihim atharihim yajiduna jama'atan akharin. Dan orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar para salaf, mereka juga mendapatkan kelompok yang lain, maksudnya ulama yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah dan menjadikan mereka dalam rujukan. Minhum, di antaranya disebutkan Al-Imam As-Sabuni, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Matlabi Al-Imam Al-Muqaddam wa Sayyid Al-Mu'azzam. Kata beliau, di antara yang menjadi rujukan kita adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Adapun kalimat-kalimat beliau, pujian beliau, bisa jadi mungkin ini terlalu berlebihan. Al-Imam Al-Muqaddam wa Sayyid Al-Mu'azzam, maka meninggalkan pujian-pujian yang mengandung berlebihan itu lebih utama. Nah, walaupun kita tidak meragukan keimaman Al-Imam Syafi'i, kan gitu. Nah, khawatirnya masuk ke dalam babul ghulu. Qala al-'azim al-minnah, al-'azim al-minnah ala ahli al-islam wa sunnah. Dan Imam Syafi'i, kata beliau, di antara karunia Allah yang Allah berikan kepada ahli Islam. Nah, karena Al-Imam As-Sabuni berada di atas mazhab apa? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam As-Sabuni berada di atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Naam, aqidatan wa fiqhan, kan itu. Aqidatan maksudnya secara akidah dan juga secara fikih. Tidak sebagaimana yang diklaim orang-orang Syafi'iyin mutaakhirin atau Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka menjadikan Al-Imam Syafi'i hanya, atau menjadikan Imam Syafi'i sebagai rujukan hanya pada fikih. Akan tetapi akidah mereka menyimpang dan menjadikan Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai rujukan. Makanya ada istilah mereka, kalau masalah fikih Syafi'i, kalau masalah akidah Asy'ari, kalau masalah ibadah Sufi. Nah, dan ini dikatakan si Al-Jufri. Nah, di antara rujukan Sufi kontemporer di zaman ini. Dan ini menyelisihi madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Taib. Qala al-muwaffaq al-mulaqqan al-mulham al-musaddad. Nah, yang diberikan taufik, yang diberikan ilham dan dikuatkan. Alladhi amala fi dinillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min an-nasr lahuma wa dhab anhuma ma lam ya'malhu ahadun min ulama'i asrihi wa man ba'dahum. Nah, ini di antara pujian As-Sabuni kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya, di mana Imam Syafi'i ini memberikan kontribusi yang besar pada agama Islam dari menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum didapatkan usaha yang dilakukan Al-Imam Syafi'i dilakukan orang lain sebelum dan sesudahnya. Nah, wa minhum alladzina kanu qabla Syafi'i rahimahullah, dan di antara ulama ahlu sunnah sebelum Al-Imam Syafi'i, kata beliau, ka Sa'id ibn Jubair wa Zuhri wa Sya'bi wa Taimi wa man ba'dahum. Begitu Al-Laits ibn Sa'ad wal-Auza'i wal-Thawri wa Sufyan ibn Uyainah al-Hilali, Muhammad ibn Salama wa Muhammad ibn Zaid wa Yunus ibn Ubaid wa Ayyub ibn Aun wa nadha'iruhum wa man ba'dahum mithla Yazid ibn Harun, wa Abdul Razzaq wa Jarir ibn Abdul Hamid wa man ba'dahum mithl Muhammad bin Yahya al-Dhuhali, wa Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri
وأبي داود السجستاني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم ابنه ومحمد بن مسلم ابن واره ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة أي الإمام ابن خزيمة محمد bin Ishaq dijuluki sebagai imam para a'immah di zamannya karena dia memiliki murid-murid yang lahir menjadi para a'immah. Nah, wa li umri kana imamul a'immah fi asrihi wa waqtihi. Adapun julukan imamul a'immah secara mutlak itu hanya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku adalah tuannya seluruh anak Adam, bukan dalam rangka kesombongan. Nah, dan mungkin bisa kita tambahkan orang-orang setelahnya, di antaranya Imam Ahli Sunnah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ahmad Ibn Abdul Halim mungkin bisa ditambahkan di zaman ini. Begitu juga Al-Imam Ibn Qayyim. Nah, begitu juga kalau lebih ke terakhir-terakhir seperti ulama di zaman kita sekarang seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, begitu juga Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Nah, maksudnya para ulama yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap zaman itu pasti akan muncul. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa akan ada yang memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala setiap qarn. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala qala wa Abi Ya'qub Ishaq bin Ismail al-Busti wal Hasan bin Sufyan an-Nasawi wa jaddi min qibali abuwi Abi Sa'id Yahya bin Mansur az-Zahid al-Harawi wa Adi ibni Hamdawayh as-Sabuni wa walidayh Sayfi atau Sayfi Sunnah Abi Abdullah as-Sabuni wa Abi Abdurrahman as-Sabuni wa ghairihim min a'immati sunnah alladhina kanu al-mutamassikina biha nasirina laha da'ina ilaiha dalina 'alaiha. Yani nama-nama tadi di antara ulama ahlu sunnah yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadhihi al-jumal allati athbathaha fi hadha al-juz' kanat mu'taqad jami'ihim. Kata beliau, yang aku masukkan ke dalam kitab ini, inilah yang diyakini orang-orang yang aku sebutkan di kitab ini juga, gitu deh. Jadi keyakinan yang aku tuliskan di kitab ini bukan aku datangkan sendiri gitu. Ini aku nukilkan dari ulama-ulama yang aku sebutkan. Nah, lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha, yang tidak pernah salah seorang di antara mereka saling menyelisihi dalam perkara akidah, kan gitu. Nah, bal ajma'u 'alaiha kulluha, bahkan mereka sepakat di atas akidah yang satu. Wattafaqu ma'a dzalika 'ala al-qaul biqahri ahli al-bid'ah, mereka juga sepakat atas ucapan yang satu dalam rangka membantah ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim, dan menghinakan ahlul bid'ah dan menjauhkan mereka. Nah, wattaba'ud minhum wa man musahabatihim wa ma'ashirihim wa mu'asharatihim wa min musahabatihim wa mu'asharatihim, dan kita menjauhi ahlul bid'ah, tidak mempergauli mereka dan tidak mendekati mereka. Wattaqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala bimujanabatihim wa muhajaratihim, dan kita meyakini bahwa menjauhkan diri kita dari ahlul bid'ah adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini sudah kita sebutkan di ayat-ayat yang kita sebutkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, nah, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa Abdul Razzaq huwa ibnu Hammam as-San'ani. Abdul Razzaq as-San'ani lahu qissah jamilah, kan gitu. Naam, dia memiliki musannaf Abdul Razzaq yang meriwayatkan
banyak dari sahabat. Qala wa Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi wa hadhihi al-jumal allati athbattuha fi hadha al-juz' kanat mu'taqad jami'ihim lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha bal ajma'u 'alayha kulluha واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدعة وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بمجانبتهم ومهاجرتهم. نعم. Kemudian beliau berkata, ini di akhir-akhir kitab. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala al-ustadz al-imam. Naam. Al-maqsud bil ustadz al-imam ay al-imam Sabuni Abu Ismail. Naam. Dan yang mengatakan al-ustadz ini adalah yang meriwayatkan kitab ini, ay muridnya. Naam. Qala wa ana bi fadlillah, dia mengatakan dan aku juga dengan karunia Allah, muttabi'un li atharihim. Nah, aku mengikuti asar-asar para ulama. Nah, mustadhi'un bi anwarihim, dan aku menjadikan cahaya-cahaya mereka sebagai penerang, artinya mengikuti petunjuk mereka gitu. Nasihun li ikhwani wa ashabi alla yazliqu an manarihim, dan aku menasihati saudara-saudaraku dan kawan-kawanku supaya jangan sampai menjauhkan diri dan menyimpang dari petunjuk mereka, dari cahaya mereka, kan gitu. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan jangan sampai mengikuti ucapan selain ahli hadis. Naam. Wala yashtaghilu bi hadhihi al-muhdatsat min al-bid'ah, dan jangan sampai mereka berusaha mengkorek-korek dan mengikuti dan menyibukkan diri dengan kebid'ahan yang dibuat-buat ahlul bid'ah dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Allati ishtarahat fima bainal muslimin, yang di mana kebid'ahan ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Wa dhaharat wa intasharat. Naam, yang muncul dan tersebar. Walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaika al-a'immah lahajaruhu wa badda'uhu wa lakadzabuhu wa asabuhu bikulli su'in wa makruhin. Naam, yang dimana sekiranya ada seseorang yang mengucapkan ucapan mengandung kebid'ahan atau menyebarkan, mendakwahkan kebid'ahan, sungguh para a'immah ahlul hadis akan menghajar dia. Nah, dan membid'ahkannya, maksudnya mengatakan ahlul bid'ah dan mendustakannya. Nah, wala yaghurranna ikhwani, dan jangan sampai saudara-saudaraku tertipu, hafizahumullah, yang semoga Allah menjaga mereka. Kathratu ahlil bid'ah wa wufuri adadihim. Subhanallah. Lihat kata beliau, jangan sampai seseorang merasa tertipu dan merasa takjub dengan banyaknya jumlah ahlul bid'ah, kan gitu. Nanti datang Ustadz kondang menghadiri dia 1 juta di lapangan bola. Nah, jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan banyaknya jumlah yang mengikuti dia, followersnya sekian juta, kan gitu di sosmed. Maka ini bukan menunjukkan apa? Kebenaran yang dia berada di atasnya. Nah, bukankah jumlah manusia yang paling banyak di muka bumi adalah orang-orang kufar, kan gitu? Nah, qala wa fawru ahli al-batil, dan jangan tertipu dari banyaknya ahlul batil, jumlah mereka. Wa qillatu adadi ahli al-haq, dan sedikitnya jumlah orang-orang yang mengikuti kebenaran, kan gitu. Min alamat fa inna dzalika min amaratin iqtaraba yaum as-saah. Subhanallah, kata beliau, karena ini di antara bentuk dan tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya ahlu al-bid'ah dan sedikitnya apa? Ahlu sunnah, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Idz Ar-Rasul Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, lianna, maksudnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna min alamati sa'ah wa iqtirabiha an yaqilla al-ilmu wa yakthuru al-jahlu. Naam,
Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Nah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabul Ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilm wa yadhharul jahl. Sedikitnya ilmu, maksudnya ilmu di sini orang-orangnya kan gitu, ahli ilmu, dan banyaknya kebodohan, banyaknya kebodohan. Nah, begitu juga di riwayat-riwayat yang lain disebutkan ada banyak kan gitu, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat dicabutnya apa? Ahli ilmu, diwafatkannya ahli ilmu. Nah, dan fattakhadhan nasu ru'usan juhala. Nah, sehingga orang-orang menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai rujukan mereka dalam beragama. Nah, wastaftau, nah, fayastaftunahu, sehingga mereka pun meminta fatwa atau menuntut ilmu dengan orang-orang yang bodoh. Fadalla fa'adallu, fadallu fa'adallu, fadalla fa'adallu, atau kama qala alaihi wasallam, sehingga pun dia sesat dan menyesatkan. Nah, makanya contoh nyatanya lihatlah ustadz-ustadz yang di televisi umum kan gitu. Nah, laisa 'alal ilm, suruh baca Quran saja lah, bisa ndak orang tuh yang ustadz-ustadz kondang, apalagi suruh bahasa Arab pula. Nah, sementara mereka dijadikan apa? Dijadikan rujukan kan gitu. Apalagi yang menyiarkan televisi umum disaksikan banyak orang, sempat mereka salah berfatwa, betapa banyak mereka apa? Manusia yang mengikuti kesalahan itu, mereka akan memikul dosanya. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang masih nonton TV Indonesia ini sajalah, sekian juta kan gitu orang, sempat ada yang mengikuti fatwa-fatwa yang menyimpang, mereka akan memikul dosanya, naudzubillah. Nah, dan orang-orang yang mengangkat orang-orang bodoh ini juga akan mendapatkan dosanya, yang ngasih panggung kan gitu. Orang-orang yang mengasih panggung, yang mengikut, yang mendapatkan andil, maka ini mendapatkan dosanya. Taib. Kemudian beliau melanjutkan wal ilmu huwa sunnah. Tuh, ini kalam-kalam emas. Kata beliau al ilmu huwa sunnah, maksudnya ilmu yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Dan kalimat sunnah di sini ada banyak kan gitu. Maksudnya di sini akidah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkara fikih yang apabila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian kata beliau wal jahlu huwal bid'ah. Tuh, dan bentuk kebodohan adalah kebid'ahan. Naam. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan di muka bumi Allah Allah. Dan hadis ini sahih, dan hadis ini sudah kita sebutkan bukan menjadi hujjah bagi orang-orang yang berzikir dengan Allah Allah kan gitu. Maksudnya di sini la yuqalu fil ardi, maksudnya tidak ada lagi orang yang berzikir, maksudnya menyebut Allah, tidak ada lagi yang salat, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak ada lagi yang mengingat Allah. Nah, bukan sedang berzikir Allah Allah Allah, enggak. Nah, karena orang-orang beriman tidak akan merasakan hari kiamat yang pecahnya langit dan bumi gitu. Nah, hanya tinggal orang-orang kafir. Yang tinggal hanya orang-orang kafir. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa man tamassaka al-yawm bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'amila biha wastaqama 'alayha wa da'a ilayha kana ajruhu awfar wa akthar
min ajri man jara ala hadhihi al-jumlah fi awail al-Islam wal millah. Subhanallah. Ini kabar gembira bagi kita sekarang. Kata beliau, siapa yang berpegang teguh pada hari ini, maksud beliau pada hari ini siapa? Pada zaman itu. Nah, kalau kita membaca sekarang, maksud kita pada hari ini, di 14 abad setelahnya, kan gitu. Nah, maksudnya 14 Hijri, 14 abad Hijriyah gitu. Kata beliau, barang siapa yang berpegang sunnah pada hari itu. Nah, kita juga mengatakan pada hari ini, dengan sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya dan istiqamah di atasnya dan mendakwahkannya, kana ajruhu awfar, sungguh pahalanya itu lebih sempurna, wa aktsar, dan lebih banyak dari pahala orang-orang yang kami sebutkan nama-namanya pada zaman itu. Nah, idh ar-Rasul alaihi salatu wasallam al-Mustafa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan. Nah, qala lahu ajru 50. Yani orang-orang yang mengikutiku di zaman yang akan datang, kan gitu, akan dilipat gandakan 50 kali dibandingkan pahalanya para sahabat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di hari ini, di zaman mutaakhirin, kan gitu. Nah, faqila 50 minhum, apakah yang dimaksud 50 ini, 50 ini, 50 mereka, ada 50 sahabat gitu. Nah, qala bal minkum. Nah, maksudnya apa? Apakah pahala yang dilakukan orang-orang setelah Nabi, maksudnya contohnya kita, apakah pahalanya ini kita dapatkan 50 dilipat gandakan seperti 50 orang-orang kita gitu, atau 50-nya para sahabat lebih banyak dari 50-nya sahabat? Karena kan pahala, bayangkan pahala para sahabat apabila dilipat gandakan menjadi 50 di antara mereka, ini kan luar biasa banyak gitu dibandingkan orang-orang sekarang. Nah, kita mendapatkan lebih banyak 50 dari para sahabat dibandingkan di antara kita. Jadi pahala seolah-olah yang 50 ini seluruhnya para sahabat gitu. Nah, itulah kita raih, bukan 50 di antara kita, bukan 50 di antara kita. Nah, wa inna ma qala alaihi wasallam dzalika liman ya'mal bi sunnatihi 'inda fasadi ummatihi. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu ketika mayoritas manusia itu rusak, kan gitu. Kemudian ada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Maka ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka enggak bisa dianggap remeh ketika orang-orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akidah para ulama. Nah, qala wajadtu fi kitab Syekh al-Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi As-Sabuni rahimahullah. Qala akhbarana Abu al-Abbas Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi anna al-Abbas ibn Sabih haddathahum qala haddathana Abdul Jabbar ibn Mudahir qala haddathani Ma'mar ibn Rashid qala sami'tu ibn Shihab Az-Zuhri yaqul ta'limus sunnah afdal min ibadah 100 sanah. Mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan akidah yang benar itu lebih utama dibandingkan ibadah selama 200 tahun. Apa kata beliau? Ta'limus sunnah afdal min ibadah 100 sanah. Nah, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya mengajarkan akidah yang benar, kan gitu. Bukan berarti orang enggak beribadah, kan gitu. Ini menyimpang juga. Maksudnya ketika seseorang berada di atas ibadah yang sesuai dengan sunnah, kan gitu, dan berada di atas akidah yang benar, maka apabila dibandingkan orang-orang yang beribadah secara umum tentunya, apalagi rusak ibadahnya, maka hatta 1000 tahun pun kalau dia beribadah di atas kebid'ahan, maka enggak ada apa-apanya, enggak ada gunanya, kan gitu. Malah mendapatkan dosa. Nah, berapa menit lagi azan? 5.
Baik, qala rahimahullahu taala, kita habiskan pas ini. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria Asy-Syaibani. Qala akhbarana Abdul Abbas Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Daghuli. Qala sami'tu Muhammad bin Hatim Al-Madfari yaqul sami'tu Umar bin Muhammad yaqul kana Abu Muawiyah Ad-Dharir yuhaddits Harun Ar-Rasyid haddatsahu bi haditsin Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Haddatsahu bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ihtajja Adam wa Musa. Hadis masyhur sudah kita bahas sebelumnya kan gitu. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa, faqala Isa ibni Ja'far, "Kaifa hadza wa baina wa Adam wa Musa ma bainahuma?" Kok bisa ketemu antara Nabi Adam dengan Nabi Musa gitu. Qala فوثب به هارون وقال يحدثك عن رسول عليه الصلاة والسلام وتعارضه بكيف. Yani dia akhirnya apa? Jengkel dan bertanya, kok bisa engkau mengatakan bagaimana sementara ini kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya ini perkara gaib, jangan ditanya bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, kan gitu. Ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Naam. Faqala fama zala yaqulu hatta sakata anhu. Yani dia terus berkata sampai dia diam. Qala hakadha yanbaghi lil mar' an yu'azzim akhbar Rasul alaihi salatu wassalam. Beginilah seharusnya seseorang mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabiluha bil qabuli wat taslim wat tasdiq, dan menerimanya dengan ketundukan, beriman dan membenarkan. Bukan dengan apa? Membantah dengan akal, kan gitu. Nah, ini perkara gaib. Kita nggak bisa apa? Nggak bisa lagi kita pakai akal kita. Kok bisa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam? Nah, wa yunkiru ashadd al-inkar ala man yasluk fiha ghayra hadha at-tariq alladhi salakahu Harun Ar-Rasyid rahimahullah ma'a man i'tarada ala al-khabar as-sahih alladhi sami'ahu bi kayf. Dan para ulama di antara yang terdepan Harun Ar-Rasyid mengingkari orang-orang yang senantiasa apabila dikabarkan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib dengan bagaimana. Nah, kok bisa? Makanya orang-orang ateis senantiasa apa? Mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bagaimana. Nah, seolah-olah mereka meragukan, kan gitu. Nah, sementara akidah Ahlussunnah itu al-qabul wat taslim. Khusus dalam perkara yang gaib, inilah iman, inilah akidah. Ada perkara-perkara yang enggak bisa dijangkau oleh akal. Ala tariqil inkari lahu wal ibtiadi anhu walam yaltaqih walam yatalaqqah bil qabul kama yajibu an yatalaqqa jami' ma yaridu minar rasul alaihi salatu wassalam. Dan konsep demikian adalah konsep yang salah dalam beragama, kan gitu. Seharusnya yang benar ketika datang kabar dari Nabi SAW adalah menerimanya. Nah, begitu juga khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan. Nah, fadhal. Baik. Hadis yang disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam, ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kan gitu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, atau hadis yang dikenal dengan ihtijaj Adam wa Musa, berdebatnya atau diskusi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Faqala lahu Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abuna, khabbaitana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau adalah ayah kami dan engkau seperti kami kecewa denganmu gitu, karena engkau menjadi sebab keluarnya kami dari surga. Qala lahu Adam, kemudian Nabi Adam pun berkata, "Ya Musa, istafakallahu bi kalami." Nah,
Kemudian Nabi Adam pun mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah," dengan berbicara langsung dengannya. Artinya Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa khatta laka biyadihi, yani wa khatta laka at-Taurah biyadihi, dan Allah pun menuliskan untukmu kitab Taurat, kan gitu. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Apakah engkau mencelaku pada perkara yang telah Allah takdirkan atasku sebelum menciptakan diriku 40 tahun? Nah, fahajja Adam Musa, sehingga Nabi Adam pun mengalahkan Nabi Musa. Fahajja Adam Musa. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-imam atau an-naqil, kan gitu, yang menukilkan kitab ini, qala ja'alana Allah subhanahu min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitab was sunnah wa jannabana al-ahwa al-mudillah wal ara al-mudmahillah wal ahwa al-mudhillah fadlan minhu wa minnatan. Nah, semoga Allah menjauhkan dari kita kebid'ahan yang menyesatkan, nah, dan kesesatan yang menghancurkan, dan hawa nafsu yang menghinakan, dalam bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian darinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. ولهذا انتهينا من هذا الكتاب. كيف غدا اختبار؟ ada ujian? كيفين؟ كمان أبو الدرداء اختبار. لا ترى فيه بأس. أنت لا ترى لكن غيرك يرى فيه بأسا. طيب إن شاء الله سيكون غدا اختبار، إن شاء الله kita buat اختبار. نعم سهل إن شاء الله، berkaitan dengan apa namanya, perkara-perkara yang kita sebutkan. Nah, insyaallah sahal. Antum murajaah catatan-catatan yang ada, kan gitu. Muskilahnya yang sebagian mungkin ada banyak yang apa namanya, yang bolos gitu, ini muskilahnya. Pas dia datang nggak keluar pula ujiannya. Nggak keluar pertanyaannya. Pas yang bolos itu pula yang keluar. Nah, makanya kita di jamiah nggak bisa bolos-bolos gitu. Muskilahnya waktu ikhtibar, waktu imtihan nggak tahu kita apa-apa. Nah, fi soal. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bahas kitab Fathul Azizul Hamid. Nah, Fathul Azizul Qawi fi raddi ala muhtafilin bi Maulidin Nabi, membahas tentang masalah bid'ah dan syubhat-syubhat tentang seputar Maulid. Nah, insyaallah itu mungkin satu pekan selesai. Nah, itu ada sekitar 60 syubhat. Kalau satu pertemuan 3 atau apa lebih juga. Nah, insyaallah masalah bid'ah, masalah maulid. Nah, fi soal. Tafadhal. In kana fi soal. Nah, fadhal. Apakah ahlul bid'ah sekarang lebih parah zaman yang lalu atau bagaimana? Apakah ahlul bid'ah di zaman sekarang
Al-bid'ah kata para ulama darajat, kan gitu. Kebid'ahan itu bertingkat-tingkat. Di zaman dahulu juga bertingkat-tingkat kebid'ahan gitu. Di zaman dahulu, maksudnya di zaman dahulu, di zaman siapa? Zaman Nabi atau zaman siapa? Di zaman Nabi tidak ada kebid'ahan. Zaman yang setelah ini, para sahabat, Fi ba'd al-qurun al-mufaddalah, setelah generasi terbaik gitu maksudnya. Nah, begitu juga di setelah Qurun al-mufaddalah, maka bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bahkan bid'ah yang sekarang itu juga diambil dari orang-orang sebelumnya gitu. Nah, dan bid'ah ini kan contohnya kita di masyarakat, bid'ah zikir-zikir ini masih ringan apabila dibanding bid'ahnya orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi dan Sufiyah ini pun bertingkat-tingkat gitu. Bertingkat-tingkat. Makanya pentingnya membahas bid'ah, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat kerusakan dan keburukannya. Tidak sama. Ada istilahnya bid'ah yang mulaffiqah, yang asal ibadahnya itu ada kan gitu. Cuma dicampur-campur orang tuh gitu. Contohnya misalnya kita di asal dalam berzikir ada kan gitu. Akan tapi kadang mereka kerjakan dengan cara berjamaah. Nah, ini yang enggak boleh. Begitu juga kita diperintahkan untuk berdoa misalnya. Kemudian mereka berdoa setelah salat yang Nabi SAW tidak pernah perintahkan kan gitu. Maksudnya yang Nabi kerjakan adalah berzikir setelah salat, bukan doa langsung jamaah gitu. Apalagi kalian kerjakan dengan cara jamaah. Nah, ini yang diingkari. Tapi ini pun kan ini asalnya ada, perintahkan untuk berdoa, perintahkan untuk berzikir. Tapi kaifiat cara mengerjakan itu itu yang salah gitu. Nah, kemudian makanya dilihat bid'ahnya apa dulu gitu. Adapun yang apabila untuk maksud secara mutlak bid'ah zaman sekarang lebih parah atau zaman dulu lebih parah, maka nggak bisa kita tentukan sampai kita lihat bid'ahnya apa. Nah, apa yang maksud dengan bid'ahnya? Coba sebutkan contoh bid'ahnya apa? para pelakunya nih. Iya, maksudnya pelakunya kan mereka kan melakukan bid'ah. Coba sebutkan apa yang mereka lakukan. Paham? Kan pelaku bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kita mengklasifikasikannya kalau mereka bertingkat-tingkat? Sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan. Nah, maka coba sebutkan apa yang mereka lakukan. Tolak bala maksudnya Di zaman dulu ada gitu, bagaimana gitu? la, di zaman Nabi SAW yang ada qunut nazilah. Kalau terjadi nawazil, nah, seperti dibunuhnya para huffaz di zaman Nabi SAW. Nah, kemudian apakah boleh dikiaskan dengan musibah, masaib kan gitu, seperti apa namanya, seperti gempa, tsunami? Fi khilaf bain ahli al-ilm. Nah, lakin as-sahih wallahu a'lam la yuqas, tidak dikiaskan. Nah, dan itu pun ada dhawabitnya. Adapun yang mereka lakukan tolak bala dengan cara apa? Gimana tolak bala itu? Kumpul-kumpul pawai pakai obor. Nah, la syak hadha min al-bid'ah al-munkarah, kebid'ahan yang munkar. Nah, ini diantara bid'ah kan gitu. Berzikir-zikir dengan cara teriak-teriak. Jangankan mereka menolak bala, bahkan mereka melakukan bala itu sendiri. Nah, dengan mereka melakukan bid'ah itulah bala sesungguhnya yang terjadi pada mereka. Makanya musibah menimpa agama itu lebih besar dibandingkan musibah menimpa dunia kan gitu. Makanya kata Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, itu lebih parah. Dia bid'ah, dia enggak tahu. Kalau musibah banjir apa, ya hilang itu nanti biiznillah. Sementara bid'ah ini orang tuh enggak. Nah, Allahu a'lam. Yang jelas dia perlu diklasifikasikan apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan.
Baik, ada lagi. Fadhal. Jadi begitu Ustaz. Naam. Mengikuti kisah Nabi sebelum Rasulullah, apakah ini termasuk bidah? أحسنت. يعني هل شريعة من قبلنا شريعة لنا? Ini masalah usuliyah, masalah usul fikih. Apakah syariat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu juga syariat bagi kita? Maka ini juga di antara perkara yang perlu dikerucutkan permasalahannya. Tahrir mahall niza'. Apabila ada syariat sebelum kita dan syariat kita menghapuskan itu, maka bil ijma' itu bukan syariat kita. Wal amal bil mansukh bid'ah. Mengamalkan sesuatu yang dihapuskan oleh syariat kita adalah kebid'ahan. Contohnya dahulu kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kan gitu. Siapa yang salat sekarang mengarah ke Baitul Maqdis, salatnya tidak sah dan itu bid'ah. Naam. Jelas. Ini satu. Kalau ada syariat kita menghapuskan syariat sebelum kita secara nas, maka itu apa? Jelas bukan syariat kita bil ijma'. Nah, yang menjadi permasalahan apakah syariat kita itu tidak menghapuskan dan tidak juga mengokekan, tidak menolak, kan gitu, tidak menghapuskan. Maksudnya syariat kita ini tidak menghapuskan syariat sebelumnya, dan syariat kita ini juga tidak menekankan gitu. Jelas. Nah, kalau ada syariat kita menekankan bahwa itu di antara syariat kita, maka ini jelas itu syariat kita. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu jadi syariat kita yang masih eksis gitu. Yang menjadi permasalahan itu apakah syariat sebelum kita di antara syariat kita? Yani tidak ada dalil yang meng-approve, maksudnya yang mengokekan, dan tidak juga apa? Dalil yang menolaknya gitu. Tidak juga menghapuskannya. Ini menjadi perselisihan. Maka yang rajih wallahu alam itu di antara syariat kita, itu yang dalil yang kemarin yang disebutkan ulaikal ladzina hadahumullah, maksudnya para anbiya adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, fa bihudahum iqtadih, maka dengan petunjuk dan hidayah mereka ikutilah. Naam. Ilahuna alhamdulillah.